pecahan biasa menjadi persen. Kalian pernah mendengar atau melihat pecahan berbentuk persen? Pernah tidak? Pernah. Di mana? Di tempat jualan baju. Iya, betul sekali. Di tempat jualan baju biasanya banyak sekali ada pecahan yang berbentuk persen. Kalau kalian pernah ikut ibu ke swalayan, biasanya ada tulisan diskon 50%, diskon 20%, diskon 25%. Nah, itu ternyata termasuk ke dalam bentuk pecahan, ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan persen. Bu Sofi akan menampilkan slide, silahkan diamati. Disimak dulu, menulisnya nanti, oke? Menulisnya nanti setelah Bu Sofi selesai menjelaskan. Suaranya jelas tidak ya? Jelas. Judulnya mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Nanti judulnya ini yang kalian tulis di buku kalian. Nah, caranya mengubah pecahan biasa menjadi persen itu bagaimana? Yang pertama, yang perlu anak-anak ingat atau yang perlu anak-anak pahami, persen. Persen itu adalah pecahan per 100. Ya. Persen itu adalah pecahan per 100. Jadi, kalau ada pecahan yang belum memiliki penyebut angka 100, maka pecahan tersebut belum bisa dijadikan ke pecahan persen. Nah, caranya kita rubah terlebih dahulu penyebutnya menjadi pecahan per 100. Ya, diingat-ingat. Kalau kemarin kita belajar pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang memiliki penyebut per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan seterusnya. Tapi kalau persen itu hanya berpenyebut 100. Diingat-ingat ya. Nah, ini yang harus anak-anak ingat. Persen, per 100-an. Nah, sekarang Bu Sofi kasih contoh. Contoh mengubah pecahan biasa menjadi persen. Di sini ada pecahan 2 per 10. Nah, kalau kalian melihat pecahan 2 per 10, sekarang dilihat ini bawahnya, penyebutnya. Apakah sudah menunjukkan kalau pecahan itu per 100? Belum. Kalau belum, caranya bagaimana agar pecahan per 10 ini menjadi pecahan per 100?
Kali. Iya, betul sekali. Caranya dengan cara dikalikan. Yang dilihat yang bawah dulu, ya. Kalau mau merubah ke persen, yang dilihat yang bawah. 10 dikali berapa? Yang hasilnya 100. Berapa? 10 kali 10. Iya, betul sekali. 10 dikali 10. Ya, 10 kali 10 itu harusnya jadinya 100. Nah, kalau di bawah atau penyebutnya dikali 10 berarti pembilangnya juga dikalikan 10. Sekarang 2 dikali 10 berapa? 20. Betul sekali. Nah, kalau sudah ada pecahan yang bentuknya 20/100 berarti kita bisa mengganti atau mengubah ke bentuk persen. Ya, persen itu lambangnya seperti ini. Persen. Ya. Nah, kalau di sini sudah kalian kasih lambang persen, tinggal dipindah ini angka 20-nya. 20%. Ini bacanya 20%. Paham? Paham. Contoh lagi. 5/25. 5/25. Penyebutnya sudah 100 belum? Belum. Kalau belum, sekarang kita jadikan per 100. Caranya bagaimana? Dikali 25 dikali berapa yang hasilnya 100? 4. Iya, betul sekali. 25 dikali 4. Berarti yang atas juga harus dikalikan 4. 5 dikali 4 berapa? 20. Berarti hasilnya berapa persen? 20%. Oh, ternyata pecahan 2/10 dan 5/25 memiliki nilai yang sama karena memiliki nilai 20%. Gampang? Gampang tidak? Gampang. Kalau misalkan Bu Sofi di sini punya pecahannya 50/200. Ini gimana ya? Ini lebih dari 100 yang bawah ini. Berarti caranya kita kok 1000? Kan persen itu per 100. Berarti kita 200 dibagi berapa yang hasilnya 100? Bagi 2, betul. 200 dibagi 2 hasilnya 100. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Berarti pecahan 50/200 kalau dirubah menjadi persen jadi berapa persen ya? Berapa? 25%. 25%. Betul sekali. Paham sampai sini? Ditulis. Sampai sini paham belum? Paham. Perlu contoh lagi? Perlu. Kata Mas Afif, perlu. Sampai hatinya tenang. Sampai hatinya tenang. Ini belum tenang Mas Afif, hatinya Mas Afif. Belum. Kenapa? Bisa kasih contoh lagi. 3/4. Berapa ini kalau dijadiin persen? Persen berarti harus per 100. Ya, diingat-ingat ya.
Berapa? Ditulis. Dikali berapa? 25. Iya betul. Kalau di bawah dikali 25 berarti di atas dikalikan 25. Berapa 3 dikali 25? Ditulis. Berapa 3 dikali 25? 75 per 100. Kalau dijadikan persen jadi 75%. 75%. Betul sekali. Nah, sekarang silahkan ditulis ya. Tadi yang tanya Bu ditulis. Sekarang waktunya menulis. Kalau tadi waktunya mendengarkan. Sekarang silahkan ditulis. Terus mengerjakan. Iya, terus mengerjakan. Bentar, Bu. Bu. Pecahan biasa, ya, persen dirubah menjadi pecahan biasa. 10% berarti diingat-ingat di sininya pasti 100. Kemudian dilihat di sini. Oh, ada angka 10, berarti 10% sama dengan pecahan biasanya adalah 10 per 100. Kemudian contoh lagi, 15% dirubah menjadi pecahan biasa. 15% ini persen. Persen itu per 100. Tinggal kalian tulis aja 100 di bawah. Terus dilihat angkanya di sini. Oh, 15. Berarti 15% jika dirubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 15 per 100. Paham? Lebih mudah ini ya. 25%. Yuk, coba bareng-bareng. Kalau dirubah menjadi pecahan biasa jadi berapa? 25 per 100. 99%. Dirubah pecahan biasa jadi berapa per berapa? 99 per 100. 99 per 100. Betul. Kemudian, contoh lagi. Kan ini dirubahnya menjadi pecahan biasa. Kalau diminta disederhanakan. Sederhanakan. Contohnya, tadi kalau 10%, kalau dijadikan pecahan biasa kan 10 per 100. Kalau disederhanakan, ini berarti kita bagi sampai tidak bisa dibagi bilangan lain. Dibagi berapa ya kira-kira ya? 110. Bagi 10, hasilnya 1 per 10. Berarti 10% itu sama aja pecahan biasanya 10 per 100 atau 1 per 10. Oke? Biasanya kalau di soal-soal ulangan itu yang diminta adalah pecahan biasa yang sederhana. Jadi kalian sederhanakan. Tapi kalau misalkan perintahnya dirubah menjadi pecahan biasa, kalian jawabnya seperti ini. Sudah betul. Tapi kalau mau jawab seperti ini, lebih baik lagi. Oke? Paham sampai sini? Paham. Paham?